Kenapa Nabi Musa memilih bara api daripada emas atau urusan dunia, iming-iming tentang duniawi? Karena Nabi Musa memilih kepada kesejatian, dibakar oleh api ilahi, dibakar oleh api kesadaran. Sehingga setelah makan bara api itu, Nabi Musa cedal. Lah, cedal di sini maksudnya adalah kali ini kita akan membahas cerita Nabi Musa bertumbuh. Kalau yang kemarin kan Nabi Musa masih bayi, kalau sekarang kita menceritakan Nabi Musa yang sudah jadi anak kecil. Kan di situ ada ceritanya yang Nabi Musa menarik jenggotnya Firaun, menampar wajahnya, sehingga ada terjadi di situ disuruh makan bara api. Jadi dibuatkan dua pilihan, ada yang mengatakan disediakan bara api sama roti, ada yang mengatakan emas dan bara api. Nah, kita kaji secara hakikatnya nih Bapak Ibu. Mari kita kaji cerita Nabi Musa waktu kecil secara hakikatnya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari ngopi. Monggo Bapak Ibu ngopi. Seruputan pertama. Ngopeni ati. Seruputan kedua. Ngolah pikir. Dan seruputan terakhir. Ngobrol pokok iman. Itu 3 seruputan untuk raga, untuk jiwa, dan untuk ruh. Oke, kita kembali ke temanya Bapak Ibu. Ke tema, yaitu di saat Nabi Musa masih kecil, di situ ada kejadian Nabi Musa itu menarik jenggotnya si Firaun sambil menamparnya, sehingga di situ Firaun terganggu rasanya. Wah, ini anak kecil ini akan menjadi musuhku, katanya kan gitu. Makanya istrinya Firaun, dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa, sehingga diberilah ujian, tes-tesan, disuruh untuk memilih 2 antara ya roti atau emas. Maksudnya gini loh, ada versi, ada yang mengatakan emas, ada yang mengatakan roti dan bara api. Nah, umpamanya emas saja lah, emas saja yang gampang. Di situ dites dengan 2 pilihan. Ada emas, ada bara api. Lah, di situ Nabi Musa kecil itu disuruh untuk memilih. Pertamanya mau memilih emas, cuman malaikat Jibril hadir sehingga menampar tangannya, jadi ngambil bara api terus dimakan. Jadi kejadian ini membuktikan agar Firaun, oh iya ya bener, dia masih kecil belum tahu apa-apa sehingga makan bara api, nggak tahu itu panas, nggak tahu ini apa gitu. Tuh. Lah, tapi di sini yang kita bahas adalah secara hakikatnya. Apa sih maksud dari Nabi Musa kecil menarik jenggot Firaun dan menampar wajahnya? Secara hakikat atau pengupasan lebih dalam, jenggot itu simbol kewibawaan, jenggot itu simbol kekuasaan, jenggot itu simbol kehormatan. Jadi di sini Nabi Musa menurut Firaun, wah ini mengancam kehormatan, ini mengancam kewibawaan, ini mengancam kekuasaannya gitu loh. Itu secara umumnya. Sambil ditampar wajahnya, wah bahaya ini. Kita kupas secara hakikatnya. Karena Firaun itu adalah ego, Nabi Musa itu adalah akal. Gitu. Jadi di dalam diri kita sang akal ini sudah sudah membuat sang ego ini khawatir, ketar-ketir gitu loh. Jadi yang tadinya melekat kepada ego, tapi akal ini menampar wajah palsunya, keakuannya, sehingga di sini sang ego merasa terganggu. Jadi yang dimaksud menampar wajah adalah sang akal ini mengelutik
sang wajah palsu, diri palsu, yaitu ego. Terus di situ mengancam ego, yaitu merasa terhormat, merasa merasa berwibawa, merasa berkuasa. Ini tarikan. Jadi yang ego yang tadinya merasa ini merasa itu ditarik oleh Nabi Musa kecil, oleh akal kita, ditarik, ditampar wajah kepalsuannya, karena sang ego ini menyamar menjadi diri yang palsu. Sehingga di situ sang ego merasa terganggu. Itu maksud dari menarik jenggot sama menampar wajah. Jadi akal ini sudah mulai mengusik si ego. Ego kan selalu merasa ingin dihormati, merasa berwibawa, merasa penting, merasa berkuasa. Ini mulai ditarik. Sehingga sang akal ini mulai menarik. Agar sang ego ini tidak membumbung tinggi, ditariklah. Terus ditamparlah wajah kepalsuan ego. Itu kalau makna secara mendalam dalam diri kita. Lah dari situ ego itu marah, mau membunuh akal sehat. Agar akal sehatnya tidak mengusik sang ego. Makanya sang akal yang masih kesadaran kecil ini, Nabi Musa ini, diberi dua pilihan sama sang ego gitu loh. Antara dikasih emas sama dikasih bara api. Sedangkan emas di sini adalah simbol perkara dunia. Jadi si akal ini sama ego diiming-imingi perkara dunia dan ditakut-takuti dengan kesengsaraan, dengan penderitaan dan sebagainya. Ini api, bara api. Kalau nggak melekat kepada emas, perkara dunia, maka akan merasakan penderitaan, bara api. Dan kita bahas lebih dalam lagi. Emas itu adalah kemelekatan kepada dunia. Diberi pilihan kemelekatan kepada dunia dan bara api ini. Kenapa Nabi Musa itu memilih bara api? Bara api ini adalah api kesucian. Orang yang sedang meniti ke dalam dirinya itu akan dibakar jiwanya oleh bara api ilahi ini. Makanya ada ayatnya, jangan engkau mengira akan masuk surga jika belum datang penderitaan, kesengsaraan yang akan menyesakkan dada. Itu kalau nggak salah di Al-Baqarah ayat 214. Jadi kenapa Nabi Musa memilih bara api? Ya karena di saat kita ibaratnya yang tadinya kepada dunia dan kepada kesejatian, di saat kita memilih kesejatian harus siap dengan sesuatu yang membakar jiwa kita ini. Pemurnian jiwa, pembakaran jiwa dengan api murni, api ilahi. Itu makanya Nabi Musa memilih bara api untuk dimakan gitu loh, nggak melekat kepada dunia. Itu dalam diri kita. Kenapa Nabi Musa memilih bara api daripada emas atau urusan dunia, iming-iming tentang duniawi? Karena Nabi Musa memilih kepada kesejatian, dibakar oleh api ilahi, dibakar oleh api kesadaran. Sehingga setelah makan bara api itu, Nabi Musa cedal. Lah, cedal di sini maksudnya adalah kata tidak bisa mewakili rasa, kerohanian, kesejatian, keilahian, tentang rasa. Mulut kita tidak akan mampu untuk benar-benar membahasakan rasa itu. Sehingga diumpamakan dengan kata yang cedal gitu loh. Jadi cerita bara api ini adalah api penyucian, api kesadaran, api ilahi. Menolak emas ini adalah tidak melekat kepada duniawi, kepada perkara ego, perkara nafsu, kehendak bebas. Lah di prosesnya sebelum memilih kan ada Nabi Musa kecil mau memilih emas, tapi tangannya kan dialihkan oleh malaikat Jibril untuk mengambil api. Maksudnya apa sih? Sedangkan hakikat malaikat Jibril itu adalah cahaya yang menaungi akal sehat, akal yang iman. Jadi akal ini ibaratnya wadah. Lah cahayanya ini adalah malaikat Jibril. Cahaya kemurnian, cahaya kesadaran inilah yang menggerakkan akal ini untuk memilih bara api.
Sehingga Nabi Musa memilih bara api dan dimakanlah oleh Nabi Musa. Sehingga cedal lah, nggak bisa, yang dimaksud cedal nggak bisa menyampaikan. Yang dimaksud nggak bisa menyampaikan, kata tidak akan bisa mewakili rasa, sehingga cedal nggak bisa disampaikan secara detail, secara jelas gitu loh. Itu Bapak Ibu, itu cerita Nabi Musa memilih bara api daripada emas atau roti. Cerita hakikatnya di dalam diri kita adalah akal kita yang memilih jalur keilahian daripada melekat kepada keegoan. Malaikat Jibril adalah cahaya yang menaungi akal gitu loh. Karena dalam akal kita ada cahaya kemurnian, ada cahaya kegelapan, ada cahaya terang, ini disebut dengan Jibril, ada cahaya kegelapan, ini disebut dengan ego atau Fir'aun. Itu Bapak Ibu, jadi ceritanya begitu secara makna hakikatnya. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Cerita Nabi Musa sebenarnya adalah cerita ya dalam diri kita masing-masing. Jadi cerita-cerita yang sudah tercatat, yang sudah ada, itu semua sedang menggambarkan diri kita sendiri. Jadi perkara Nabi Musa adalah akal yang sedang mencari kesejatian, akal yang sedang kembali kepada keberserahan, akal yang sedang kembali kepada kemurnian. Dan Nabi Musa kecil, pembahasannya itu tadi. Nanti kita lanjutkan lagi dengan setelah cerita Nabi Musa kecil, berarti kan cerita Nabi Musa dewasa, yang Nabi Musa itu menjotos atau memukul pengikutnya Fir'aun. Tunggu video kelanjutannya gitu Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton YouTube ini. Berkah berlimpah untuk semuanya. Tenang, damai, bahagia, dan sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.